Halo semuanya, perkenalkan nama aku Cecilia Putri Krista. Nah, dalam kesempatan kali ini aku ingin membahas salah satu hal yang lagi sedang banyak diperbincangkan belakangan ini nih, apalagi berkaitan dengan karya seseorang. Nah, yaitu hak cipta. Mungkin masih banyak yang belum paham nih sama hak cipta ini, tapi langsung aja kita check it out. Nah, untuk definisi hak cipta tersebut sendiri adalah hak eksekutif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk menggunakan karya seseorang, menyalin atau mengubah karyanya diperlukan izin dari seseorang yang memiliki hak cipta tersebut, yang disebut lisensi. Jadi jelas kalau memang ada logo yang C itu, yang C bulat itu, nah kita tuh nggak bisa sembarangan buat nge-copy, menggunakan karyanya, apalagi diubah. Nah, tapi juga ada orang atau organisasi yang lebih memilih untuk menggunakan Creative Commons atau public domain. Nah, untuk Creative Commons, kita bisa menggunakan karya seseorang namun dalam kondisi tertentu. Nah, kalau ada logo orang itu artinya kita harus nyantumin nama penciptanya setiap kalau kita mau pakai karyanya. Kalau ada logo dolar dicoret, nah itu tuh kita nggak boleh membuat keuntungan dari konten tersebut. Terus kalau ada tanda sama dengan, nah itu tuh kita nggak boleh mengubah karyanya sama sekali gitu. Dan yang terakhir yang share alike itu kita tuh boleh mengubah karyanya, tapi kita harus tetap menyantumkan nama si pembuat konten atau karyanya itu. Singkatnya, kita tidak dapat menetapkan hak cipta walaupun banyak yang diubah. Nah, untuk public domain sendiri, karyanya itu dapat digunakan, diadaptasi, disalin tanpa pembatasan dan nggak perlu izin, khususnya untuk publikasi yang diterbitkan tahun 1923 dan penulisnya sudah meninggal. Nah, publikasi tersebut dapat diletakkan di ranah publik. Nah, hak cipta sendiri merupakan salah satu dari dua hak kekayaan intelektual atau HAKI. Terus satu lagi apa dong? Nah itu, hak kekayaan industri. Terbagi menjadi 5, ada hak paten, hak desain industri, lalu hak merek, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Tapi aku hanya, jadi kalau kalian mau baca, di pause aja, dan aku bakal lebih ngebahas lagi tentang hak cipta. Sedangkan hak cipta ini kebagi lagi menjadi dua hak, ada hak moral dan hak ekonomi. Nah, kalau untuk hak moral itu di mana kita diakui sebagai penciptanya, kalau hak ekonomi, hak di mana kita dapat menggunakan ciptaan kita untuk keuntungan secara ekonomis. Nah, dari dua hal tersebut, jika ada yang ingin menggunakan karya kita, misalnya lagu, untuk iklan atau film, nah kita tuh berhak dapat royalti dari hal tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat karya-karya apa, ciptaan apa yang dilindungi dalam hak cipta ini. Aku nggak, jadi boleh kalian pause juga ya, aku akan menjelaskan secara singkat aja. Yang pasti yang pertama ada buku, program komputer, pamflet, terus layout kayak karya tulis, artikel kayak gitu. Terus udah gitu ada ceramah, kuliah, pidato, ciptaan lain dan sejenis dengan itu, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, terus drama musikal, tarian, koreografi dan lain-lain. Terus ada seni rupa, bisa seni lukis, seni gambar, seni ukir dan lain-lain juga. Terus ada arsitektur, ada peta, seni batik, fotografi, dan yang terakhir terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan lain-lain. Nah, tentu saja untuk karya-karya ini tidak selamanya dilindungi. Ada waktu-waktu tertentu yang ditetapkan untuk perlindungan suatu karya. Yang pertama, seumur hidup, ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia, yaitu karyanya berupa buku, lagu, musik, lukisan, dan karya lainnya. Yang kedua, 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya berupa fotografi, sinematografi, program, komputer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, 25 tahun sejak pertama kali dipublikasikan untuk karya berupa seni terapan. Nah, biar kita makin paham nih mengenai hak cipta ini, aku udah memiliki contoh kasus yang cukup viral di tahun 2021. Nah, kalian ada nggak sih yang nonton di platform TikTok? Nah, kalau pernah itu tuh ada warkopi yang terkenal gitu, yang
kayak mirip-mirip Warkop DKI. Nah, bulan September tahun kemarin ini, hal ini ramai diperbincangkan. Pasalnya grup Warkopi ini dikatakan melanggar hak cipta dari Warkop DKI. Wah, yang anggotanya itu yang ada Dono, Kasino, dan Indro. Nah, terus salah satu dari anggota mereka mengaku bahwa udah meminta izin kepada Indro Warkop. Nah, tapi lembaga Warkop DKI-nya, yaitu anak dari mendiang Kasino, mengatakan Warkop ini sudah muncul beberapa kali di TV, tapi belum mengantongi izin dari lembaga Warkop DKI itu sendiri. Nah, jadi hal tersebut itu juga sampai ditegur oleh Indro Warkop melalui akun Instagramnya. Nah, dari kejadian tersebut jelas bahwa grup lawak Warkop ini memang salah karena belum mengantongi izin. Dan Warkop DKI itu sudah mencatatkan namanya di hak kekayaan intelektual dan dilindungi secara hukum. Jadi jelas kalau kita ingin mengubah atau mengubah sedikit tentang lawakan yang ada di Warkop DKI, jelas kita harus izin dulu, kita harus tanya dulu boleh atau enggak gitu. Nah, jadi ya sebenarnya baiknya sih sebelumnya harusnya mereka minta maaf ya, minta maaf dulu terus juga minta izin, karena kasihan juga mereka yang udah capek mikirin konsep dan sampai ada Warkop DKI Reborn-nya itu, dan mereka pasti berjuang gitu kan buat ngembaliin lagi, buat selalu mengingat lagi tentang Warkop DKI ini, tapi seenaknya dicomot gitu, pasti nggak enak gitu. Anyway, semoga apa yang aku sampaikan ini lewat presentasi ini teman-teman dapat mengerti semua, dan terima kasih buat yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih, sampai jumpa. Jangan lupa kesehatan ya, dan jangan lupa bahagia. Dadah.